Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hukum Lingkungan kami. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Purwokerto. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Purwokerto dari angkatan 2022-2023 kelas C semester 3. Kami berkomitmen untuk mendalami dan memahami peran serta hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam video ini kami akan menggali lebih dalam tentang dampak hukum lingkungan dan bagaimana kita sebagai calon-calon ahli hukum dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di planet ini. Tugas ini bukan hanya sebatas kewajiban akademis, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan kami untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan lingkungan saat ini. Jadi, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai perjalanan ini menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hukum lingkungan dan tanggung jawab kita sebagai calon ahli hukum. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton! Masyarakat modern masa kini dengan berbagai aktivitasnya telah menghasilkan sejumlah besar materi yang berakhir sebagai limbah karena kurangnya infrastruktur pengolahan. Kondisi alam berubah secara signifikan selama 30 hingga 40 tahun terakhir sejak dikenalkannya materi sintesis seperti plastik. Limbah masyarakat termasuk sintesis dan plastik yang tidak dapat terelakkan telah menemukan jalan menuju samudra-samudra di seluruh dunia. Sampah-sampah yang berada di samudra dan pantai disebut marine litter atau sampah lautan. Secara mengejutkan, hal tersebut menjadi bukti bahwa sampah lautan adalah salah satu permasalahan pencemaran yang paling luas pengaruhnya bagi lautan. Sifat penolak terhadap proses degradasi alam menjadikan plastik sebagai materi yang membahayakan bagi lingkungan. Sampah plastik dapat merusak ekosistem dan biota laut yang memakan sampah plastik yang telah terurai dan menyimpan substansi-substansi yang telah diserap oleh kepingan plastik di dalam tubuh biota laut tersebut. Substansi-substansi kimia berbahaya tersebut adalah polychlorinated biphenyl or PCB, dichlorodiphényl dichloroethylene atau DDE, Polyethylene aromatic hydrocarbons PAH, dichlorodiphényl trichloroethyl atau DDT. Substansi-substansi tersebut termasuk dalam kategori blacklist yang terdapat dalam Annex A and Grey List yang terdapat dalam Annex B Konvensi Stockholm tentang bahan pencemar organik yang persisten, Stockholm Konvensi on Persistent Organic Pollutant yang mulai berlaku pada 26 Agustus 2010. Upaya hukum perlindungan lingkungan laut dalam hukum nasional Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Dalam undang-undang dimaksud dijelaskan bahwa perlindungan lingkungan laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana. Penegakan terhadap pencemaran laut meliputi pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menggunakan 3 instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran laut di wilayah pesisir, yaitu yang pertama, penegakan hukum administrasi.
Ketentuan tentang sanksi administrasi ini tidak terdapat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, karena pada umumnya sanksi administrasi terkait dengan sistem perizinan seorang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin yang diberikan dikenakan sanksi administrasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang memberi izin. 2. Penegakan hukum perdata. Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup terkait dengan terjadi pencemaran wilayah pesisir dapat dimintai ganti rugi terhadap penanggung jawab usaha yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup di wilayah pesisir. 3. Penegakan hukum pidana yang terdapat pada pasal 41 UU LH. Karena keapaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Terdapat pada pasal 42 UU LH. Berdasarkan hasil penelitian, belum ada perseorangan warga masyarakat yang membuang sampah dikarenakan sanksi pidana terkait perbuatan membuang sampah di wilayah pesisir yang mengakibatkan pencemaran wilayah pesisir pantai. Terima kasih telah menyimak video kami hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang menyadari urgensinya melindungi lautan dari bahayanya pencemaran lingkungan. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.